Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu kendala dalam pengembangan kreativitas. Di sini sebelum lebih lanjut lagi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Aisyah Jessica Lolita Mara dan dua teman saya yaitu satu Mariani, dua Tias Bintang Yusiani. Di sini saya akan menjelaskan sumber kendala. Carlos menggolongkan kendala atau rintangan dalam menggunakan potensi kreatif dalam kendala historis, biologis, fisiologis, dan sosiologis. Di sini saya akan menjelaskan kendala historis. Telah ditemukan bahwa ditinjau secara historis, ada kurun waktu tertentu yang merupakan puncak kejayaan kreativitas. Sebaliknya pula, kurun waktu yang tidak menunjang bahkan menghambat pengembangan kreativitas perorangan maupun kelompok. Di sini juga ada kendala biologis. Lingkunganlah sangat menjadi faktor penentu utama. Harus diakui bahwa gen yang diwarisi berperan dalam menentukan batas-batas inteligensi. Tetapi sering dalam hal inteligensi, kreatif hereditas lebih banyak digunakan sebagai alasan daripada merupakan kenyataan. Itu adalah dari kendala biologis. Di sini ada kendala fisiologis. Saya akan menjelaskan kendala fisiologis terjadi karena kerusakan otak, karena penyakit atau karena kecelakaan, atau seseorang menyandang salah satu ketentuan fisik yang menghambatnya untuk mengungkapkan kreativitasnya. Namun ada pelukis yang cacat fisik. Beethoven ketika tuli masih dapat mengubah simoni. Terus Helen Keller, seorang tunanetra dan tunarunggu, dapat menjadi penyair dan pengarang. Keempat, kendala sosiologis. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan tradisi tertentu. Kegiatan minat dan perilaku kolektif. Sering anggota masyarakat menganggap perilaku yang menyimpang dari norma sebagai tindakan yang tidak bermoral. Jika menyimpang dari aturan atau hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, menyimpang dari pola perilaku kelompok dapat mengakibatkan hukum dan pengecualian. Perilaku unik, saran-saran perubahan dapat dianggap subversif dan mengancam stabilitas dan keamanan yang diperoleh oleh dari afiliasi kelompok. Selanjutnya kendala 5, kendala psikologis. Di sini termasuk faktor kendala psikologis ini termasuk faktor eksternal. Banyak diantaranya digunakan sebagai alasan untuk tidak kreatif dalam kenyataan. Beberapa orang meyakinkan diri bahwa faktor eksternal menyebabkan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang terakhir, kendala-kendala sendiri. Kendala-kendala sendiri dapat pula ditambahkan kendala seperti ketakutan untuk mengambil risiko, ketidakberanian untuk berbeda, atau untuk menyimpang dari yang lazim dilakukan. Takut untuk dikritik, diejek, atau dicemoohkan. Ketergantungan pada otoritas, kecenderungan untuk mengikuti pola perilaku orang lain. Rutinitas, kenyamanan oleh nasib hereditas atau kedudukan seseorang dalam hidup. Menentukan faktor internal yang menghambat pengembangan potensi kreatif Anda dan dari siswa merupakan langkah pertama untuk mengatasinya. Itu adalah macam-macam dari kendala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tias Bintang Tusiani. Baiklah, di sini saya Tias Bintang Tusiani ingin melanjutkan pemaparan dari Aisyah Jessica Lolita Mara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kendala dalam mengembangkan kreativitas anak. Lingkungan yang menghambat dapat merusak motivasi anak, betapa kuat pun, dan dengan demikian mematikan kreativitas anak tersebut, menurut Amabil 1989. Selanjutnya ada kendala dari sosial, bahwa kita harus bertindak secara seimbang. Anak memerlukan pengendalian sehingga mereka merasa aman dalam lingkungan yang stabil dan andal. Tetapi tidak sedemikian jauh bahwa mereka merasa seakan-akan apapun yang mereka lakukan adalah karena diharuskan. Kita perlu menentukan batas terhadap perilaku mereka, tetapi sedemikian bahwa mereka dapat mempertahankan motivasi intrinsik mereka. Selanjutnya ada kendala dari rumah.
Tidak jarang karena keinginan orang tua membantu anak berprestasi sebaik mungkin, mereka menolong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminati anak. Akibatnya, ia meskipun anak berprestasi cukup baik menurut ukuran standar, mencapai nilai yang tinggi, mendapat penghargaan, tetapi mereka tidak menyukai kegiatan tersebut sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang betul-betul kreatif. Selanjutnya ada kendala dari sekolah. Kendala dari sekolah itu ada sikap dari gurunya. Kedua, belajar dengan hafalan mekanis. Ketiga, tekanan akan konformitas. Keempat, sistem sekolah. Selanjutnya ada keseimbangan dalam pembelajaran. Pertama, ada penekanan bahwa guru selalu benar. Kedua, penekanan pengajaran berlebih pada hafalan. Ketiga, penekanan pada belajar secara mekanis tentang teknik pemecahan masalah. Keempat, penekanan pada evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal yaitu dilakukan oleh guru dan kurang mementingkan evaluasi oleh siswa sendiri. Penekanan secara ketat adalah sekadar untuk rekreasi. Keenam, penekanan secara kaku antar bekerja dan bermain dengan menekankan makna dan manfaat dari bekerja. Selanjutnya ada kendala konseptual. Sebagaimana telah dikemukakan, kendala itu ada yang bersifat internal, timbulnya dari diri sendiri, dan ada yang bersifat eksternal, yaitu timbul dari lingkungan tertentu. Sehubungan dengan itu dapat dibedakan kendala yang diperoleh dalam pola kebudayaan tertentu dan kendala yang berasal dari lingkungan dekat, sosial dan fisik. Sedangkan kendala yang eksternal meliputi kendala dalam persepsi, kendala emosional, kendala imajinasi intelektual, dan kendala dalam ekspresi. Selanjutnya ada kendala kultural. Kendala kultural seperti berhayal atau melamun adalah membuang-buang waktu. Kedua, suka atau sikap bermain hanyalah cocok untuk anak-anak. Kita harus berpikir logis, kritis, analitis, dan tidak mengandalkan pada perasaan dan firasat. Setiap masalah dapat dipecahkan dengan pemikiran ilmiah atau dengan pikiran yang logis yang dingin. Keterikatan pada tradisi dan adanya atau berlakunya yang tabu. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Mariani. Kepada Saudari Mariani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Saudari Tias. Materinya dengan materi kendala lingkungan dekat dalam fisik dan sosial. Di sini kendala lingkungan dekatnya ada 5 kendala. Yang pertama, kurang adanya kerjasama dan kepercayaan dari anggota keluarga. Yang kedua, orang tua yang otokraт, tidak terbuka terhadap ide-ide anaknya. Yang ketiga, ketidaknyamanan dalam keluarga atau pekerjaan. Dan yang keempat, gangguan lingkungan, keributan, kegelisahan. Dan yang kelima, kurang adanya dukungan untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Materi selanjutnya, kendala perseptual. Di sini kendala perseptualnya ada 6 kendala. Yang pertama, kesulitan untuk mengisolasi masalah. Yang kedua, kecenderungan untuk terlalu membatasi masalah. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Dan poin yang keempat, melihat apa yang diharapkan yang akan dilihat. Pengamatan stereotip dan memberikan label terlalu dini. Dan poin yang kelima, kejenuhan sehingga tidak peka dalam pengamatan serta ketidakmampuan untuk menggunakan kemampuan sensoris. Selanjutnya, materi selanjutnya kendala emosional. Di sini kendala emosional ada 5 poin. Poin yang pertama, tidak adanya tantangan. Masalah tersebut tidak menarik perhatian kita. Poin yang kedua, semangat yang berlebih, terlalu bermotivasi cepat berhasil, hanya dapat melihat satu jalan yang diikuti. Poin yang ketiga, takut membuat kesalahan,
takut gagal dan takut mengambil resiko. Poin yang keempat, tidak kenal rasa terhadap kepekaan atau ambigu. Dan poin yang kelima, lebih suka menilai gagasan daripada memberi gagasan. Oke. Materi selanjutnya, kendala imajinasi. Di sini kendala imajinasi ada 3 poin. Yang pertama, pengendalian yang terlalu ketat terhadap alam prasadar atau tidak sadar. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan terhadap daya imajinasi. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membedakan realitas dari fantasi. Materi selanjutnya tentang kendala intelektual, di mana kendala intelektualnya ini ada 3 kendala. Yang pertama, kurangnya informasi atau informasi yang salah. Yang kedua, tidak lunturnya dalam menggunakan strategi pemecahan masalah. Dan yang ketiga, perumusan masalah yang tidak tepat. Materi selanjutnya kendala dalam ungkapan. Di sini kendala dalam ungkapan ini ada 2 kendala. Yang pertama, keterampilan bahasa yang kurang untuk mengungkapkan gagasan. Dan yang kedua, kemampuan dalam mengungkapkan strategi yang tertulis. Materi selanjutnya tentang mengatasi kendala konseptual, di mana cara mengatasi kendala konseptual ini ada 4 cara mengatasinya. Yang pertama, menggunakan cara-cara pemikiran yang non-verbal. Yang kedua, mempunyai sikap mempertanyakan atau questioning, atau memiliki inquisiting. Dan yang ketiga, kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Dan yang keempat, menggunakan teknik-teknik yang kreatif. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf, dan kepada Allah kami meminta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.